Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فنأتي إلى الدرس الجديد ألا وهو النص بعنوان الحرب والسلام. الوحدة 14، الدرس 74 بعد 100. الحرب والسلام. يحتاج كل إنسان إلى أن يعيش في أمن وسلام، ومع ذلك تحدث الحروب في كل مكان من العالم، وها هي وسائل الإعلام تنقل لنا كل ساعة أخبار الحروب. والحرب ليست أمرا جديدا، فالتاريخ يحدثنا عن حروب كثيرة وقعت في الماضي وأضعفت حضارات الإنسان. لقد ذاقت معظم الدول آلام الحروب، ولم يتمتع الإنسان في تاريخه الطويل بالأمن والسلام إلا قليلا. ومع كثرة الحروب كانت هناك محاولات لتحقيق السلام، ففي العصر الحديث وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1918 للميلاد أنشئت عصبة الأمم، وكان الهدف منها حفظ السلام في العالم. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 للميلاد أنشئت منظمة الأمم المتحدة لتحل مكان عصبة الأمم، ويتبع مجلس الأمن منظمة الأمم المتحدة، وهو يبحث في المنازعات بين الدول ويفرض عقوبات على الدول المعتدية. وقد حققت الأمم المتحدة بعض النجاح في حفظ السلام، ولكنها لم توقف الحروب في كثير من الدول، وبخاصة في إفريقيا وآسيا. وتتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت ضعيفة لا حول لها ولا قوة، لأن بعض الدول تهيمن عليها، ولذلك أصبح كثير من قراراتها لا ينفذ، ومن ذلك القرارات التي تخص فلسطين والقدس وكشمير. Tayyib, kita jelaskan mufradatnya terlebih dahulu. Tamatta'a yatamatta'u tamattu'an, al-muradif taladzadza yataladzadzu taladzuzan, artinya menikmati. Contoh, at-tullabu yatamatta'una bijamalil manzar. Nah, para siswa yatamatta'un, menikmati, jamalil manzar, bijamalil manzar, indahnya pemandangan. At-tullabu yatamatta'una bil'utlati at-tawilah. Para siswa menikmati liburan yang panjang. Nah, dalam surat Al-Hijr ayat 3 Allah berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Haymana yuhayminu haymanatan, al-muradif saytara yusaytiru saytaratan, artinya menguasai. Al-mithal ad-duwalul ghaniyah tuhayminu 'ala ad-duwalil faqirah. Negara-negara yang kaya menguasai negara-negara miskin. Kemudian ad'afa yud'ifu id'afan, ضده qawwa yuqawwi taqwiyatan. Ad'afa itu melemahkan, qawwa itu menguatkan. Naam. Dzaqa yadzuqu dzauqan, artinya mencoba, mencicipi. Al-mithal, dzuqtu hadha at-ta'am,
Aku pernah mencoba, aku sudah mencoba, atau aku sudah mencicipi makanan ini. Sa'adzuqu hadzal ta'am. Aku akan mencoba makanan ini. Dalam Al-A'raf ayat 22 Allah berfirman, "Fadallahuma bighurur falamma dzaqa syajarah." Ini adalah kisah Nabi Adam dan Hawa ketika mencicipi asyajarah, pohon yang dilarang oleh Allah. Dzaqa. Kenapa panjang? Karena ada dua orang yang mencicipinya. Ittahama yattahimu ittihaman. Ini artinya menuduh. La nattahimu ahadan. Kita jangan menuduh siapapun. Hadzal rajulu muttahamun bis-sariqah. Laki-laki ini muttaham, dituduh. Orang yang dituduh bis-sariqah, dituduh mencuri. Baik, kita jelaskan nasnya. Yahtaju kullu insanin ila an ya'isha fi amnin wa salam. Setiap manusia membutuhkan ila an ya'isha. Ihtaja yahtaju pakai harf ila. Setiap manusia membutuhkan an ya'isha, agar hidup fi amnin, dalam keamanan, wassalam, dan dalam keselamatan. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, tahdutsul hurub fi kulli makan. Tapi bersamaan dengan itu, tahduts, terjadilah peperangan. Al-hurub itu peperangan, fi kulli makanin fi alam. Fi kulli makanin minal alam. Di setiap tempat di dunia. Wahahiyah, dan inilah wasailul i'lam, media massa. Tanqulu lana kulla sa'atin akhbarul hurub. Tanqul, kalau secara harfiah, naqala yanqulu artinya memindahkan. Tanqulu lana kulla sa'atin akhbarul hurub, menyampaikan kepada kita setiap jamnya akhbar, kabar-kabar, berita-berita tentang peperangan. Wal harbu, dan peperangan ini laisat amron jadidan, bukan perkara yang baru. Fattarikh, sejarah, yuhaddithuna, berbicara kepada kita, an hurubin katsirah, tentang peperangan-peperangan yang banyak. Waqa'at fil madhi, yang telah terjadi di zaman dulu. Wa ad'afat hadaratil insan. Ad'afa yud'ifu, itu melemahkan hadarat, peradaban manusia. Laqad dzaqat mu'dhamud duwal alamal hurub. Dzaqa yadzuqu, itu merasakan. Laqad, sungguh telah merasakan. Siapa? Mu'dhamud duwal, mayoritas negara-negara, alamal hurub, pedihnya peperangan. Walam yatamatta'il insan, walam yatamatta' al-insan, dan manusia belum bersenang-senang, belum merasakan kenikmatan, fi tarikhihit tawil, dalam sejarahnya yang panjang, bil amni wassalam illa qalila, merasakan keamanan dan keselamatan, illa qalila, kecuali sedikit saja mereka merasakannya. Mereka merasakan keamanan dan keselamatan tersebut. Wa ma'a kathratil hurub, dan bersamaan dengan banyaknya peperangan, kanat hunaka muhawalatun. Kanat berarti ini fi'il madhi, kata kerja lampau. Hunaka muhawalat, telah banyak muhawalat, percobaan-percobaan, litahqiqis salam, untuk apa? Merealisasikan keselamatan, merealisasikan perdamaian.
Haqqaqa yuhaqqiqu itu artinya merealisasikan. Fafil asril hadith, dan di waktu yang sekarang ini al-hadith yang baru, wa ba'da intihail harbil alamiyah al-ula, dan setelah selesainya selesai al-harbil alamiyah al-ula, perang dunia pertama, al-alamiyah itu dunia, al-ula, sanata alfin wa tis'imi'atin wa thamani ashrah, lil milad unsyiat yakni dibentuk dari ansya'a yunsyi'u, artinya membentuk atau menjadikan. Ini bentuk fi'il madhi majhul, jadi ini pasif. Unsyiat dibentuklah, usbatul umam liga bangsa-bangsa, umam itu bangsa-bangsa di sini maksudnya. Wa kanal hadaf minha, dan tujuan dari dibentuknya usbatul umam ini adalah hifdzus salam, menjaga perdamaian, fil alam di dunia. Wa ba'da intihail harbil alamiyah ats-tsaniyah, kemudian setelah selesai peperangan perang dunia kedua, sanata alfin wa tis'mi'atin wa khamsin wa arba'in lil milad unsyiat munazzamatul umam al-muttahidah, kemudian dibentuklah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, litahulla makan usbatil umam, untuk mengambil alih makan tempat usbatil umam, tiga bangsa-bangsa tadi. Wa yatsba'u majlisul amni munazzamatal umam al-muttahidah. Majlisul amni ini adalah Dewan Keamanan. Dewan Keamanan yatsba' mengikuti, munazzamatal umam al-muttahidah mengikuti PBB dalam ketetapannya, peraturannya. Wa huwa yabhathu fil munaza'at bainad dual. Tugas dari Dewan Keamanan ini adalah yabhathu fil munaza'at, untuk apa? Meneliti al-munaza'at, adanya perselisihan, adanya perdebatan, al-munaza'at bainad dual, di antara negara-negara. Wa yafridu uqubatin 'ala ad-duwalil mu'tadiyah, kemudian yafrid mewajibkan, uqubat sanksi-sanksi, 'ala ad-duwalil mu'tadiyah kepada negara-negara penyerang, al-mu'tadiyah yang tadi, atau kepada negara-negara yang zalim. Wa qad haqqaqatil umamul muttahidah ba'dun najah fi hifdzis salam, dan PBB ini telah merealisasikan, wa qad haqqaqat, telah merealisasikan, ba'dun najah, sebagian kesuksesan, fi hifdzis salam, dalam menjaga perdamaian. Walakinnaha lam tuqifil huruba fi katsirin minad dual, tetapi PBB ini lam tuqif auqafa yuqifu, belum bisa memberhentikan al-hurub, peperangan, fi katsirin minad dual, di banyak negara. Wa bi khassatin fi Afrika wa Asia, khususnya di Afrika dan Asia. Wa tuttahamul umamul muttahidah, ittahama yattahimu itu menuduh, ini tuttaham berarti fi'il majhul yang artinya dituduh, dan PBB dituduh bi annaha, bahwa dia asbahat dha'ifah, menjadi lemah, la haula laha wala quwwah, tidak ada daya dan tidak ada upaya, di anna ba'da dual, karena sebagian negara-negara, tuhaiminu 'alaiha, menguasai PBB ini. Walidzalika asbaha katsirun min qararatiha, maka dari itu banyak dari ketetapannya, qaror yakni
ketetapan-ketetapan la yunaffad, tidak direalisasikan. Naffadha yunaffidu, merealisasikan juga artinya. Haqqaqa yuhaqqiqu, al-muradif naffadha yunaffidu. Wa min dzalika, salah satunya al-qararat allati takhussu Filastin wal Quds wa Kashmir. Salah satu ketetapan yang tidak direalisasikan adalah ketetapan yang menyangkut Filastin wal Quds wa Kashmir. Nah, terakhir kita bahas mulahadhah nahwiyah al-munada. Al-munada secara sederhana maknanya adalah isim yang terletak setelah huruf nida atau setelah huruf panggilan. Di sini ada ya, ya yang artinya wahai. Jadi yang terletak setelah harfun nida itu disebut al-munada. Ada 4 macam al-munada. Yang pertama mudhaf, kemudian nakirah ghairu maqsudah, kemudian nakirah maqsudah, dan ada alam mufrad. Nah, mudhaf seperti kita ketahui, mudhaf ilaih adalah dua kata atau lebih yang memiliki satu makna. Contohnya seperti pintu kelas, babul fasli, ada 2 kata namun maknanya satu, yaitu pintu yang dimaksudkan. Atau lebih, babu faslil madrasah, ada 3 kata tapi kita sedang membicarakan pintu, ya, pintu yang itu gitu. Jadi babu faslil madrasah, pintu kelas madrasah. Jadi di sini mudhaf itu dalam keadaan mansub. Jadi kalau mau memanggil seseorang, contohnya kita memanggil hamba Allah, Abdullah. Karena kita mau memanggil hamba Allah tersebut, maka diubahlah dhammah menjadi fathah, jadi mansub, alamatnya di sini pakai fathah, menjadi ya Abdallah. Kita mau memanggil Ummu Amrin, maka kita ubah dhammahnya menjadi fathah, ya, jadi mansub ya Umma Amrin, alamatnya pakai fathah. Tabibul asnan, dokter gigi. Kita mau panggil dokter gigi, kita panggil ya tabibal asnan, jadi pakai fathah, ya, mansub, alamatnya di sini pakai fathah. Kemudian nakirah ghairu maqsudah. Kalau nakirah ghairu maqsudah, kita mau memanggil individu tetapi tidak dimaksudkan secara khusus. Nah, contohnya seperti misalkan khatib yang sedang berbicara di atas mimbar. Khatib tersebut memanggil seseorang tapi tidak secara khusus, memanggil individu tidak dimaksudkan secara khusus karena di sana banyakan. Tetapi khatib tersebut berkata, wahai muslim, salatlah, wahai orang Islam, wahai muslim, salatlah. Maka khatib ini berkata, ya musliman salli, wahai pemuda atau wahai pria, belajarlah. Ya rajulan ta'allam, wahai siswi, belajarlah. Ya talimatan ta'allami. Jadi ini untuk individu yang tidak dimaksudkan secara khusus. Jadi mansub, alamatnya di sini pakai fathatain. Dia nakirah, kemudian dia pakai fathah di sini karena dia tunggal. Kemudian nakirah maqsudah. Kalau ini kita ingin memanggil individu dan kita memaksudkan individu tersebut secara khusus. Ya, contohnya ketika kita sedang berada di depan siswi-siswi, contohnya
siswinya banyak dan kita menunjuk salah seorang di antara mereka. Kita bilang, ya talibatu ta'allami. Nah, ya muslimu salli. Ya rajulu ta'allam. Nah, ini untuk individu yang dimaksudkan secara khusus pemanggilannya. Ada di sini alam mufrad. Nah, ini untuk nama-nama kita memanggil seseorang dengan namanya. Ya Muhammadu iqtarib. Wahai Muhammad, mendekatlah. Ya Fatimatu udrusi. Ya Zainabu udkhuli. Nah, untuk nakirah maksudah, untuk pemanggilan orang secara khusus, yang dimaksudkan secara khusus dan pemanggilan orang dengan namanya, maka mabni ala dhamm. Jadi dia diakhiri dengan dhammah di sini. Ya muslimu, ya rajulu, ya talibatu, ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Zainabu. Seperti itu. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.